Ini Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sih sebetulnya ada yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Halo, apa kabar? Saya ajak Anda ngobrol lagi di akhir pekan ini dengan Bung Rocky Gerung, dan topiknya saya kira harus kita bukan saya kira kita harus bicara soal Mahkamah Konstitusi kemarin ya, Bung Rocky, ketika ada 4 orang menteri, 2 Menko dan 2 menteri teknis yang dipanggil dan diminta penjelasan oleh Mahkamah Konstitusi. Orang ini kemudian banyak berharap. Dan kalau kita bukan berharap, kalau kita mendorong ya, Bung Rocky, beda ya antara berharap dengan mendorong ya. Bahwa Mhm. Mahkamah Konstitusi itu memang mengembalikan marwahnya sebagai penjaga konstitusi, begitu ya, Bung Rocky. Tapi di satu sisi orang juga khawatir sejauh mana sih kemudian Mahkamah Konstitusi itu berani mengambil Mhm. langkah drastis dalam hal ini, misalnya memenuhi tuntutan dari pasal 0102 membatalkan pemilu dan kemudian mendiskualifikasi 002. Begitu, Bung Rocky. Apalagi kemarin ya publik mungkin agak kecewa karena meskipun pertanyaan dari para hakim MK itu tajam sekali, tapi dijawab normatif, ya nggak dikejar kan begitu oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lihat psikologi tanya jawab di situ kan. Ya, Memang tidak mungkin kita berpikir bahwa menteri-menteri ini akan bicara jujur. ya Itu hal itu yang dia. Ya. dari awal kita tahu nggak begitu. Hmm. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga tahu bahwa justru dengan ketidakjujuran itu ada akses untuk minta yang lebih jujur. Yaitu Mhm. ya presiden aja dipanggil kan. Kan Mhm. Mhm. karena tidak memuaskan Ya. pertanyaan itu dan karena tidak diperoleh keterangan yang diinginkan itu komprehensif, Mhm. maka kesulitan Mahkamah Konstitusi nanti untuk memutuskan Mhm. dalil dari pemohon. Kan itu Ya. dasarnya. Mhm. Artinya kelengkapan informasi untuk jadi bahan pertimbangan putusan akhir itu belum diperoleh oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mhm. sebetulnya Mahkamah Konstitusi harus lanjutkan logikanya karena belum diperoleh dari pembantu-pembantunya, maka kita mesti tanya pada bosnya, kira-kira begitu kan. Mhm. Dan publik paham itu tuh. Jadi dengan peristiwa yang kemarin yang normatif itu memang hanya itu yang bisa diucapkan oleh para menteri. Mhm. Tetapi bagi Mahkamah Konstitusi sekali lagi keadilan itu sudah keburu dituntut sebagai eh, soal absolut yang mesti di, eh, di, diwujudkan di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Mhm. Bukan sekedar untuk memuaskan pemohon atau 01 terutama, tapi untuk memperlihatkan tadi pulihnya marwah Mahkamah Konstitusi itu. Mhm. Nah, saya kira itu yang pertama kali menjadi sinyal bahwa akan ada satu keputusan apapun bentuknya Mhm. yang pasti juga menyangkut mungkin semacam arahan bahwa memang dalam kesimpulan akan dibuat memang ada perencanaan, kalau yang sering kita sebut di FN ada perencanaan kecurangan atau ada perencanaan kejahatan, Mhm. supaya publik melihat bahwa Mahkamah Konstitusi memang menemukan indikasi perencanaan kejahatan dari mana, dari istana, Mhm. yang sama mungkin dengan bahasanya Pak Jimli dulu waktu menegur, memberi teguran etis pada ketua Mahkamah Konstitusi pada Paman Usman bahwa ada intervensi pihak luar. Jimli tidak menyebutkan itu, tapi publik mengambil kesimpulan. Modelnya juga bisa dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang penting adalah mengucapkan itu supaya ada catatan dalam sejarah bahwa pemilu ini memang curang. Dan Mhm. kecurangan itu diindikasikan paling tepat pada permainan awal kepala negara tuh, yang kemudian disebut cawe-cawe itu. Mhm. Nah, soal-soal yang berikutnya tentu harus dipikirkan juga. Apakah konsekuensi dari putusan itu sekedar semacam catatan bahwa ada kecurangan atau harus ada hukuman pada si pembuat curang? Kan itu dasarnya Nah, kan. itu dia saya kira ya. Oke. Nah, poin-poin ini yang akan jadi spekulasi itu sejauh mana misalnya Mahkamah Konstitusi melihat konstelasi politik dan harus memutuskan di tanggal 22. Cukup lama tanggal 22 Mhm. dan tidak akan berhenti keterangan-keterangan atau tuntutan kendati sidangnya udah selesai, tetapi tentu konferensi pers dari 01 dan 03 akan terus-menerus kan. Nah, Mhm. pada saat sama juga mungkin Pak Prabowo punya kesempatan untuk mengendapkan problem ini dan Mhm. merasa bahwa memang kalau Mahkamah Konstitusi kasih sinyal itu, dan sinyal itu sebenarnya sudah terlihat dari awal, yaitu penerimaan Mahkamah Konstitusi terhadap dalil dan saksi-saksi
dari 01 itu memungkinkan Prabowo menilai kembali dengan mata batinnya, bukan dengan mata kepartaiannya, mata politiknya, bahwa demokrasi ini mesti diselamatkan tuh. Dan Prabowo tentu merasa bahwa ya dia sebetulnya aman, dan justru kan ada Gibran dia menjadi tidak aman hari ini kan. Ya, Kan ya, itu hanya mungkin datang dari kontemplasi yang panjang dari seorang yang bertahun-tahun dari zaman reformasi berupaya untuk menampilkan diri sebagai pemimpin tapi terhalang terus. Dan ini saatnya Prabowo mendalami proses pembatinan itu tuh, bahwa dia memang orang sebut ambisi, pasti ada ambisinya tuh. Tetapi di ujung ambisinya itu, kalau ambisinya itu akhirnya dibungkus eh, oleh kecurigaan yang masih melekat pada rakyat, tentu kepemimpinan dia 5 tahun ke depan juga akan terganggu terus ya. oleh hal yang dibicarakan di Mahkamah Konstitusi hari-hari ini kan. Jadi ini juga di ujung-ujung masa puasa ini juga ada kesempatan diberikan oleh alam semesta untuk semua berpikir bahwa kejujuran itu tetap ada tuntutan tertinggi dalam politik. Kalau kalau 02 selalu ngotot nggak ada kecurangan, ya itu terlalu berlebih itu. Mesti ya memang ada kecurangan dan kami refleksi itu. Dan peristiwa-peristiwa di dalam Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa Mahkamah mengerti suara rakyat. Mahkamah mengerti bahwa apa yang tadinya samar-samar bisa diperlihatkan secara perlahan-lahan melalui saksi-saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Walaupun juga kita mengerti bahwa Mahkamah tentu akan berhitung resiko politik yang panjang demi bangsa ini. Kalau keputusan dia itu menjadi kontroversi juga tuh. Tetapi apapun sudah didalilkan dari awal bahwa Mahkamah itu ingin memperhatikan hal-hal yang kualitatif, itu bukan sekedar yang kuantitatif. Ya. Jadi itu dasarnya kenapa kita percaya bahwa keputusan Mahkamah nanti bagaimanapun akan bersifat progresif, Ya. bahkan mungkin revolusioner. Ya, revolusioner, tapi saya kira ada kompromi-kompromi ya, Bung Rocky ya. Ya. Ya, karena dan kelihatannya kalau kita mau terusin ya, kalau melihat realitas hari ini kan sebenarnya kemarahan yang luar biasa publik itu adalah kepada Jokowi dan keluarganya. Kan itu sebenarnya ya, Bung Rocky. Tapi tentu Mahkamah Konstitusi juga harus kita memastikan, saya kira keputusannya tidak bisa pure murni pertimbangan hukum, tapi pasti ada faktor politisnya, begitu kan? Pasti itu, dan dalil-dalil yang diajukan oleh 01 terutama, yaitu diskualifikasi, Pemilu perhitungan ulang suara, memang itu mungkin bisa dibayangkan bagaimana kontroversialnya nanti, dan bagaimana persiapan balas dendam oleh Jokowi misalnya tuh. Dan Jokowi lagi menyusun kekuatan justru karena Jokowi juga menghitung kalau itu ternyata secara nekat diambil sebagai keputusan, tentu dia selesai sebelum Oktober masa jabatan. Karena begitu mulai ada perhitungan atau pemungutan suara ulang, itu pasti opini publik udah berbalik tuh. Nggak mau lagi, mau dikasih BLT apapun, tidak akan lagi memilih Gibran di dalam konstelasi itu. Dan tidak memilih Gibran artinya perhitungan ulang bisa betul-betul Prabowo justru yang akan mengalami kesulitan, karena itu menguras lagi energi dia untuk menyusun kabinet. Dan itu juga tentu dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tentu Mahkamah Konstitusi secara intuitif menganggap bahwa ya susah memang untuk membuktikan bahwa atau untuk membatalkan hasil kemenangan Prabowo itu. Kalau hasil kemenangan Gibran masih bisa dibatalkan melalui dalil-dalil prosedural kan, itu kan. Tapi kalau pada Prabowo agak susah itu, karena Prabowo nggak punya kesalahan prosedural tuh. Jadi sekali lagi Mahkamah akan agak kompleks untuk mencari semacam jalan alternatif atau jalan ketiga tuh. Tetapi tetap harus ada jalan ketiga, dan jalan ketiga itu yang akan memberi sinyal bahwa legitimasi Jokowi itu udah selesai itu. Apalagi legitimasi Gibran, begitu Jokowi disebut sebagai ikut bertanggung jawab atau paling enggak terindikasi memanfaatkan kekuasaannya, itu artinya harus ada keputusan Gibran mau diapain. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan perencanaan awal yang hendak memungkinkan atau melegalkan jalan politiknya Gibran, kan itu cuman itu sebetulnya pertaruhannya tuh. Ini sekali lagi Gibran Jokowi kan sebetulnya itu aja masalah. Iya. Nah, tapi saya kira Pak Jokowi juga membaca soal itu ya, Bung Rocky. Makanya kemudian kalau kita lihat
langkah-langkah Pak Jokowi dengan melakukan konsolidasi kekuasaan di seputar dia. Misalnya kemarin baru saja mengangkat lagi satu kepala staf TNI Angkatan Udara yang kemudian juga disebut bagian dari geng Solo, bahkan juga disebut oleh Hasto ini punya hubungan famili juga karena dari pernikahan dia yang dia sama dengan kayak Anwar Usman, istrinya meninggal dan kemudian dia menikah lagi, tapi kali ini menikah dengan keluarganya Ibu Iriana. Itu ya Hasto menyebutnya seperti itu kan. Nah, jadi ini kan kelihatan bahwa dia mulai membentengi diri dia kan. Kepolisian dia kuasai ajudannya, ini juga ajudannya, kemudian juga kepala staf Angkatan Darat dan juga Panglima TNI kan juga orang dia. Kemudian Pak Jokowi sudah memerintahkan Ibu Sri Mulyani untuk berkoordinasi dengan pemerintahan berikutnya berkaitan dengan APBN. Itu kan kalau ngomongin begitu kan sebenarnya nggak etis juga karena sampai sekarang sebenarnya belum ada yang disebut sebagai calon pemerintahan sementara Iya. sambil yang definitif itu kan gitu. Itu juga hanya menunjukkan kepanikan aja kan, bahwa Hmm, seolah-olah ingin dipercepat pelantikan Prabowo sehingga hmm, Sri Mulyani harus berkomunikasi dengan Prabowo. Kan di pikiran Sri Mulyani dia disuruh berkomunikasi dengan Prabowo itu. betul. Dan Hmm, Pak Prabowo juga merasa bagaimana mungkin hmm. secara legal saya belum ada. Jadi kekacauan orientasi Jokowi itu terlihat pada gerak-gerik dia hari-hari ini yang betul-betul tidak terkendali gitu kan. Hmm. Dia berupaya untuk mencari backup dari militer, tetapi backup itu backup yang kelihatannya nepotisme. Justru dia akan makin jadi sasaran tembak itu, bahwa ngapain mesti nepotisme lagi itu, padahal sebetulnya lakukan aja semacam eh, hal yang normal itu, bahwa pemimpin itu pemimpin TNI dalam semua angkatan itu ditentukan bukan oleh presiden tetapi oleh meritokrasi atau sistem profesional di kalangan angkatan masing-masing kan. Itu lebih enak. Nah, ini terang-terangan buat Hasto ini sasaran empuk lagi itu, dan daftar kelicikan Prabowo itu akan diucapkan lebih sering oleh publik. Jadi Pak Prabowo Jokowi, atau Jokowi? Jokowi sorry, maksudnya. Jokowi, Iya, iya, iya. Jokowi akan diucapkan oleh publik tuh. Hmm. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang tidak lagi dimiliki oleh Jokowi itu kemampuan untuk mendudukkan masalah sehingga orang melihat bahwa oke, Pak Jokowi sebetulnya sedang berevolusi dari kepala negara menjadi negarawan, kan itu intinya kan. Nah, Iya, sekarang iya, iya. balik lagi orang anggap ya Jokowi memang terus-menerus menginginkan kekuasaan tuh, bukan lagi moralitas yang dia pentingkan atau etika publik yang dia pentingkan. Jadi Iya, sasaran tembak balik lagi pada Jokowi itu, karena perilaku Jokowi algoritmanya mudah dibaca tuh. Wah, dia iya, menghendaki Gibran untuk jadi pengganti dia di masa depan tuh. iya, iya. Nah, ini menarik berkaitan dengan soal itu kan Pak Jokowi kelihatannya ini kemudian mulai mencoba tetap menunjukkan bahwa dia dia in command gitu ya, dia bisa mengendalikan semua itu. Ini sekarang di WhatsApp grup itu sedang beredar surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara kalau tidak salah itu ditujukan kepada para pejabat-pejabat tinggi yang tadinya mau diminta pindah ke IKN begitu kan. Kemarin Pak Jokowi kan ingin pokoknya 17 Agustus nanti upacaranya di IKN gitu kan begitu. Nah, rupanya karena kita juga pernah bahas juga kan kalau mau upacara di IKN dari mana ini didatangkan orang-orangnya. Rupanya ini suratnya kan dikabarkan didatangkan tuh dari Jakarta. Ada 1.500 orang itu mulai dari TNI, ASN dan sebagainya, kemudian juga termasuk wartawan media dalam dan luar negeri. Saya kira yang dari luar negeri ini pasti targetnya beda lah dia hadir ke situ. Karena rupanya bangunan-bangunan yang ada di sana itu tidak tidak mungkin digunakan oleh pejabat-pejabat yang akan pindah. Jadi sementara digunakan oleh mereka ini yang sementara dari Jakarta akan diboyong dulu ke sana. Nanti setelah 17 Agustus mereka balik lagi Hmm. ke Jakarta itu baru mungkin September nanti baru para pejabat itu akan pindah. Dan saya kemudian chat seorang pejabat dia sambil bercanda makin lama diminta pindah makin seneng mas katanya bahkan nggak kalau nggak jadi pindah lebih seneng gitu. Jadi berita gembira bagi ASN Iya, karena iya. pemindahan ditunda tuh. Hmm. Tapi juga mungkin peristiwa 17 Agustus juga bisa batal di situ kan. Iya, Kan iya. bayangkan misalnya gairah orang untuk ikut 17 Agustus itu mungkin tinggal 20% tuh, yaitu orang sekitar Jokowi beneran yang bahkan mungkin dipaksa tuh. Hmm. Nggak ada lagi semacam keinginan untuk memuliakan 17 Agustus, 17 Agustus yang akan
inspektur upacaranya adalah Jokowi kan. Kan itu yang terbaca tuh. Apalagi internasional, mungkin dia secara basa-basi mengucapkan selamat, tapi nggak akan kirim delegasi atau bahkan dubesnya mungkin akan liburan tuh. Karena melihat kondisi berantakan di Indonesia tuh. Kan ini masih Agustus nih, Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan dengan peristiwa Mahkamah Konstitusi yang nggak akan selesai karena tetap kendati keputusan udah dibuat, tetap sasarannya ketidakpuasan publik akan berlanjut. Apalagi kalau keputusan Mahkamah Konstitusi masih memberi sinyal bahwa Jokowi seolah-olah perlu diselamatkan. Mungkin itu taktik Mahkamah Konstitusi untuk mencegah instabilitas politik. Tapi publik akan kembali dewa Mahkamah Konstitusi, menganggap bahwa kalau begitu nggak ada gunanya dong berhari-hari, berminggu-minggu sidang itu dan pembuktian-pembuktian yang bahkan disaksikan oleh publik internasional. Jadi kelihatannya akan ada kesulitan untuk membayangkan akan ada kesempurnaan upacara 17 Agustus di ibu kota negara tuh. Dan itu juga tentu persiapan LSM di Kalimantan yang pada akhirnya pulih pengertian mereka bahwa IKN itu ada perampasan tanah-tanah adat kan. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi hambatan Jokowi. Tapi Jokowi akan paksakan karena kira-kira dukunya bilang begitu, 17 Agustus itu pertaruhan. Saya kira ini kan pasti mereka punya plan A, plan B ya. Selain mendatangkan ASN dari Jakarta, tapi saya membayangkan justru yang paling mudah mungkin istilahnya apa? Merelokasi upacara 17 Agustus dari Samarinda dan dari Balikpapan ke situ itu jauh lebih masuk akal sih ketimbang melakukan mobilisasi orang dari Jakarta untuk pergi ke sana begitu Bung Rocky. Iya, tapi kan ketahuan nanti kan bahwa pasti Jokowi sebetulnya nggak mampu. Tidak mampu meyakinkan bahwa itu ada peristiwa yang heroik, peristiwa yang patriotis atau monumen sejarah yang dia ingin lihat di awalnya. Yang dalam pikiran dia sebelum dia lengser itu dia harus memimpin upacara di ibu kota itu sebagai tanda awal peresmian pindahnya ibu kota secara metafisik sebetulnya, secara metafisik. Nah kalau itu memang kemudian nggak mungkin dilakukan, ya mungkin akan ada upacara di laptopnya Pak Jokowi dengan latar belakang IKN tuh. Oke, kita bukan menertawakan 17 Agustusnya, tapi ambisi dari Jokowi yang ingin betul melakukan upacara 17 Agustus di IKN itu saya kira yang jadi persoalan kan. Ya kita ingat bagaimana monumen awal negeri ini penyelenggaraan 17 Agustus itu adalah pesta rakyat tuh. Ada seminggu sebelumnya itu pohon-pohon pinang segala macam, lomba makan kerupuk segala macam. Kan kegembiraan rakyat itulah yang disebut pesta 17 Agustus tuh. Nah sekarang yang ada di IKN itu official doang. Jadi apa yang akan terjadi kalau ternyata bahwa peristiwa itu adalah peristiwa politik Jokowi tok, bukan peristiwa rakyat kan. Dalam keadaan rakyat tidak menginginkan atau sebagian besar akhirnya menganggap bahwa ngapain ada pesta-pesta sementara harga beras makin lama makin naik kan. Apalagi Gerindra sendiri melalui Pak Sudarjono menganggap bahwa itu adalah pemborosan dan itu adalah kemustahilan untuk membagi anggaran kepada IKN sementara rakyat membutuhkan makan siang justru kan. Jadi tidak ada semacam koordinasi kebudayaan yang memungkinkan orang datang atau bahkan menonton IKN itu sebagai pesta rakyat. Akan dianggap sebagai itu pesta terakhir keluarga Jokowi, bukan keluarga bangsa Indonesia. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita nolkan semua ya. Ya, bersihkan batin dengan nolkan semua potensi kejahatan.